Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa ada yang tidak masuk? Baik Bu, masuk semua. Baiklah, kalau begitu Ibu sekarang ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat untuk minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Kemarin mengidentifikasi isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, betul sekali. Apakah ada yang masih ingat apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas atau PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Ya, benar sekali. Nah, kalau sistematika dari surat lamaran pekerjaan, apakah ada yang masih ingat apa saja itu? Tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat yang dituju, salam hormat dan pembukaan, isi penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap. Ya, benar sekali. Kalau untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar kita dapat menyusun simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dengan terampil, mempresentasikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam kesimpulan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi kali ini kita akan belajar mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan secara detail. Masih dengan Ibu Novita Sari Manurung. Kita langsung saja. Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan ini sama dengan struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, di awal pertemuan, surat lamaran memiliki 9 struktur. Nah, yang pertama yaitu tempat dan tanggal. Kali ini, Ibu akan menjelaskan secara detail bagaimana penulisan ataupun penempatan dari setiap unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan tanpa titik karena bukan merupakan kalimat. Contohnya, Medan 5 Juli 2020. Yang kedua, lampiran dan hal. Contoh, lampiran ditulis dengan huruf 5 lembar. Nah, jadi perhatikan, di dalam penulisan lampiran ini kalian tidak boleh menuliskannya dengan angka, tetapi harus dengan huruf. Kemudian, ketika kalian menuliskan lampiran dan hal, kalian tidak boleh menyingkatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu alamat surat. Nah, aturan pertama dalam penulisan alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Ya, perhatikan, kalian tidak perlu menuliskan kata kepada. Yang kedua, alamat tidak lebih dari 3 baris. Jadi, pastikan kalian hanya menulis alamat surat maksimal 3 baris. Kemudian yang ketiga, jabatan tidak menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Nah, kalau biasanya kalian menulis surat izin, pasti kalian menggunakan bapak, ibu, ya kan? Nah, perhatikan kalau menulis surat lamaran pekerjaan tidak perlu menggunakan jenis kelamin seperti bapak, ibu. Yang keempat, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Nah, biasa kalau kita menulis rumah kamu di mana? Jalan JL titik. Nah, itu salah. Kalau kalian menuliskannya di dalam surat lamaran pekerjaan, jangan pernah kalian menyingkat kata jalan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir kalimat. Nah, jadi tadi kan alamat surat itu ada 3 baris. Nah, di dalam 3 baris ini tidak boleh diakhiri dengan tanda titik karena bukan merupakan kalimat. Contohnya, yang terhormat.
Manajer Indogrosir, Jalan SM Raja nomor 120, Medan. Nah, perhatikan. Tadi dikatakan tidak menggunakan kata kepada, tetapi kita di sini menggunakan kata yang terhormat dengan disingkat. Kemudian tidak perlu menggunakan jenis kelamin. Biasanya kan kepada bapak, ibu, kepala sekolah atau ibu guru. Nah, ini tidak perlu. Kalian langsung aja buat jabatannya apa. Kemudian nama perusahaan yang ingin kalian lamar. Kemudian jalan, kemudian provinsi atau kota di mana kalian melamar. Gitu ya. Kemudian yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Nah, ini aturan penulisan dalam salam pembuka. Contoh, dengan hormat, koma, berdasarkan titik. Nah, yang kalian perlu perhatikan di sini ya, harus menggunakan tanda koma. Yang kelima, alinea pembuka. Di dalam alinea ini harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau disebut dengan tesis. Nah, maksudnya di sini kalian boleh menggambarkan diri kalian, saya yang bertanda tangan di bawah ini, atau berdasarkan informasi yang terdapat di media sosial bahwasanya perusahaan Bapak Ibu membutuhkan karyawan di bidang bla 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 bla. Nah, itu termasuk contoh alinea pembuka, yaitu pernyataan umum. Selanjutnya yang keenam adalah isi. Isi terbagi atas 3 ya. Nah, yang pertama ada identitas. Adapun aturannya itu penulisan keterangan pada awal kata digunakan huruf kecil. Nah, keterangan itu yang mana? Ini ya, nama. Di sini nama biasanya kan kita menuliskan huruf kapital di awal ya, N-nya huruf besar. Nah, perhatikan di dalam surat lamaran pekerjaan, ini huruf kecil. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat, ini huruf kecil. Kemudian kalian isilah dengan data pribadi kalian dan harus huruf kapital. Ya, berbeda dengan keterangan tadi. Untuk isi dari identitas kalian harus menggunakan huruf kapital di dalam setiap awal kata. Kemudian yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini adalah alasan pengirim atau pelamar mengirim surat. Nah, di sini kalian bisa cantumkan kenapa kalian berminat melamar di perusahaan yang kalian inginkan tadi. Misalnya kalian merasa diri kalian sesuai dengan profesi yang akan kalian lamar atau kalian punya pengalaman di dalam profesi tersebut. Nah, kemukakan di bagian maksud dan tujuan. Atau bisa kalian kemukakan setelah identitas. Kemudian yang ketiga ada menyatakan lampiran. Menyatakan lampiran, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Nah, perhatikan. Kalau dikatakan menyatakan lampiran, nah ini adalah berkas-berkas yang harus kalian lampirkan setelah surat lamaran pekerjaan, yaitu di bagian belakang. Bisa itu fotokopi KTP, bisa fotokopi ijazah, transkrip nilai, atau akta lahir, dan sebagainya. Nah, ini kalian cantumkan dengan menulis seperti ini. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, titik, koma. Nah, inilah penulisan yang harus kalian ingat. Jangan kalian akhiri dengan tanda titik. Tetapi, titik itu digunakan pada akhir dari semua lampiran yang sudah kalian tulis. Misalnya ini adalah akhirnya. Pas foto ukuran 3x4, 2 lembar. Ini. Baru di sini tanda titik. Nah, inilah sistematika dari isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah penutup. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Nah, ini saya rasa kalian sudah paham semua mengenai penutup. Kemudian yang kedelapan ada salam penutup. Contohnya, hormat saya. Nah, kata hormat ini adalah salamnya. Perhatikan jangan sampai salah. Penutup dengan salam penutup. Kemudian yang
9 ada tanda tangan dan nama terang. Nah, tanda tangan di sini kemudian ada nama kalian. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Adapun pembelajaran kita ini sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan pertama, tetapi ini untuk mengingatkan kalian kembali apa saja aturan-aturan dalam penulisan di dalam struktur surat lamaran pekerjaan. Jadi, harap dipahami dengan baik karena ini sangat berhubungan dengan tugas kalian selanjutnya. Untuk itu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam literasi. Jadi dari video yang sudah kita lihat tadi sebenarnya sama saja dengan pertemuan yang pertama kemarin. Tetapi di pelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan lebih rinci tentang surat lamaran pekerjaan. Sekarang kalian buat kelompok dengan anggotanya 4 orang, kemudian kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nanti kalian presentasikan di depan ya. Miring. Goblok. Miring. Udah mata. Yang bener dong. Ayo miring. Nanti bisa lurus kok. Nah, itu miring sih. Apakah ada yang sudah selesai? Kalau sudah, boleh kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu memaparkan hasil kerja kelompoknya. Silahkan. Identifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal yaitu Medan 1 Maret 2013. Lampiran dan hal yaitu pada hal lamaran pekerjaan. Alamat surat yaitu yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al Tulum Terpadu Medan di tempat. Salam pembuka terletak pada kalimat dengan hormat. Alinea pembuka terdapat pada kalimat dengan ini saya mohon sampai ke adapun data pribadi saya sebagai berikut. Isi. Untuk isi terdapat pada identitas, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP, ada pula lampiran-lampirannya. Penutup terletak pada kalimat demikian. Surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Tanda tangan dan nama terang terdapat pada kalimat hormat saya, kemudian diberi tanda tangan dan nama pelamar pekerjaan. Nah, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Sekarang untuk kelompok 2, silakan maju memaparkan simpulan dari sistematika isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan isi sistematika surat lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Menurut kelompok kami, untuk penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat sudah terletak dengan benar di pojok kanan atas tanpa titik di akhir. Lampiran dan halaman. Untuk lampiran dan halaman juga tidak disingkat kata-katanya, jadi menurut kelompok kami sudah benar. Alamat surat. Menurut kelompok kami sudah benar karena 1. Tidak menggunakan kata kepada. 2. Alamat tidak lebih dari 3 baris. 3. Jabatan tidak menggunakan bapak dan ibu. 4. Tulisan jalan tidak disingkat. 5. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Salam pembuka sudah menggunakan kata dengan hormat dan diberi tanda baca koma. Alinea pembuka sudah menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak atau instansi tidak tersinggung membacanya. Identitas. 1. Sudah terdapat identitas yang lengkap seperti nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. 2. Menyantumkan maksud dan tujuan. 3. Sudah melampirkan halaman yang diperlukan dengan lengkap. Penutup. Sudah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Salam penutup. Salam penutup yang digunakan sudah baik dan benar. Tanda tangan dan nama terang. Untuk tanda tangan dan nama terang sudah terletak dengan benar yaitu di pojok kanan bawah. Ya, terima kasih untuk kelompok
2 yang sudah memaparkan hasil kelompoknya. Untuk teman-teman yang lain bisa menilai teman yang presentasi dengan rubrik yang sudah Ibu berikan. Dari pembelajaran hari ini yang dapat kita simpulkan yaitu dari tempat dan tanggal pembuatan surat di akhirnya itu tidak perlu diberi titik karena itu bukan merupakan sebuah kalimat. Untuk lampiran dan hal itu tidak boleh disingkat seperti lampiran kan biasanya kita singkat seperti LAMP titik. Nah itu tidak boleh. Kemudian untuk alamat surat tidak perlu menggunakan kalimat kepada. Alamat disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris. Jabatannya itu tidak perlu menggunakan bapak atau ibu. Kemudian tulisan tidak boleh disingkat yaitu jalan. Biasanya kan disingkat JALN titik. Nah itu tidak boleh. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Salam pembukanya itu menggunakan kata dengan hormat, kemudian diberi tanda koma. Alinea pembuka harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak instansi tidak tersinggung. Kemudian isi terdapat identitas, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Kemudian untuk penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan. Kemudian salam penutup harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, yang terakhir, tanda tangan dan nama terang terdapat di pojok kanan bawah. Bagaimana? Apa ada yang ingin ditambahkan? Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu untuk minggu depan jangan lupa ya baca materi yang selanjutnya. Pertemuan Ibu cukupi sampai hari ini. Terima kasih, sampai jumpa bertemu di minggu depan.